Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari Parodi PAI semester 1. Yang mana di sini kita akan membahas sedikit tentang filosofi. Filosofi ini berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya ada kebijaksanaan. Apabila kita gabungkan, filosofia adalah artinya cinta akan kebijaksanaan. Pada pembahasan filsafat kita yang pertama pada hari ini, yaitu tentang berfilsafat itu termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu pasti berfilsafat. Tapi dapat kita pastikan bahwasanya orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Wah, berarti ada sebuah perbedaan antara di sini. Oleh karena itu, mari kita bahas. Dalam kehidupan ini, orang yang berfilsafat itu dapat dikatakan berpikir, dan orang yang berpikir belum tentu dapat dikatakan berfilsafat. Karena hal ini adanya suatu perbedaan pada tingkatan. Yang pertama kita harus memahaminya terlebih dahulu tentang definisinya. Yang pertama adalah berpikir adalah merupakan aktivitas intelektual yang sangat mendesak dan bersifat universal atau secara meluas. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah saja, mengambil keputusan seperti merenungkan suatu. Berfilsafat ada suatu aktivitas intelektual yang lebih tinggi dan lebih mendalam dan sistematis dan juga kritis. Dalam hal ini, berfilsafat ini mencoba mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada di dunia ini, yang mana hal ini berkaitan dengan kehidupan, alam semesta, pengetahuan, nilai, dan juga eksistensi untuk menemukan kebenaran yang betul, yang sejati. Berfilsafat sebagai bentuk berpikir tingkat tinggi yang ada di kehidupan sehari-hari, yang mana berfilsafat ini melibatkan suatu analisis yang sangat kritis, evaluasi terhadap argumen, dan pencarian yang rasional terhadap keyakinan. Nah, contoh sederhananya yang pertama adalah berpikir, aduh agak lapar nih, enaknya makan nasgor malam ini kayaknya. Ini adalah contoh sederhana dari berpikir yang mana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan contoh yang kedua yaitu berfilsafat. Apa yang menjadi inti materi dunia? Bagaimana bisa terbentuk? Mengapa menggunakan itu sebagai inti materi dunia? Dan lain-lain banyak hal. Ini adalah contoh dari filsafat yang menunjukkan pemikiran seseorang untuk lebih mendalam dan sistematis untuk mengetahui kebenarannya yang betul. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, bahkan kedudukan ilmu, agama, dan juga filsafat. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari filsafat atau apa itu filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani disebut dengan filosofia yang berarti cinta akan kebajikan. Adalah suatu kegiatan yang kritis dan sistematis yang bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, alam semesta, pengetahuan, nilai-nilai, dan juga eksistensi. Filsafat tidak hanya sekedar berpikir, tetapi terdapat analisis yang sangat mendalam terhadap konsep-konsep yang abstrak dan berusaha untuk menemukan kebenaran yang ada. Yang berikutnya, kita akan membahas dari objek dari filsafat. Objek dari filsafat itu sangatlah luas, mencakup segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat konkret ataupun abstrak. Secara umum, objek filsafat itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, ontologi, yaitu mempelajari tentang hakikat kebenaran, apa itu realitas, dan bagaimana kita mengetahui realitas tersebut. Yang berikutnya adalah epistemologi, yaitu mempelajari tentang hakikat pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan sejauh mana kita dapat mengetahui kebenarannya. Berikutnya, logika, yaitu mempelajari tentang penalaran yang benar dan valid. Habis itu ada etika, mempelajari tentang nilai-nilai moral, baik dan buruk, serta bagaimana kita harus bertindak. Berikutnya adalah estetika, mempelajari tentang keindahan dan suatu seni. Yang berikutnya adalah politik, mempelajari tentang negara, kekuasaan, dan keadilan. Berikutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang filsafat.
Filsafat ini memiliki banyak cabang, namun secara umum dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah filsafat teori yang meliputi ontologi, epistemologi, dan juga logika. Yang berikutnya adalah filsafat praktis, yaitu yang meliputi tentang etika, estetika, dan juga politik. Yang ketiga adalah filsafat khusus, misalnya seperti filsafat ilmu, filsafat agama, filsafat bahasa, dan juga lain-lainnya. Yang berikutnya adalah tentang kedudukan ilmu, agama, dan juga filsafat. Pertama adalah ilmu, berusaha mencari akan penjelasan tentang fenomena alam dan sosial melalui metode ilmiah. Ilmu bersifat spekulatif dan juga subjektif, tetapi filsafat dan juga ilmu saling melengkapi. Filsafat memberikan kerangkanya berpikir untuk ilmu, sedangkan ilmu memberikan data empiris yang dikaji oleh filsafat. Lalu berikutnya adalah agama. Agama akan memberikan suatu jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan metafisik yang berdasarkan wahyu yang diturunkan seperti dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Filsafat dan agama seringkali sering berinteraksi. Namun, keduanya memiliki metode dan juga tujuan yang berbeda. Filsafat menggunakan akal budi, sedangkan agama menggunakan iman. Yang berikutnya adalah filsafat. Filsafat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar melalui akal budi. Filsafat tidak terikat pada dogma agama, tetapi juga tidak bertentangan dengan agama. Filsafat dapat menjadi sarana untuk memahami agama secara meluas. Dari penjelasan saya tadi, ketiga hal tersebut itu memiliki suatu hubungan yang dapat digambarkan sebagai berikut seperti begini. Ilmu memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu terjadi. Lalu agama memberikan penjelasan tentang mengapa suatu terjadi dan tujuan hidup. Lalu filsafat berusaha mengintegrasikan ilmu dan agama untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta dan kehidupan. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir yang sangat penting bagi manusia. Dengan berfilsafat, kita dapat mengembangkan kemampuan dan juga pola pikir secara kritis. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir yang sangatlah penting bagi manusia. Dengan berfilsafat, kita dapat mengembangkan kemampuan dan juga pola berpikir secara kritis, menganalisis masalah secara mendalam, dan juga menemukan makna dari hidup. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sejarah filsafat disertai tokoh dan juga pemikirannya. Di sini kita akan membahas ada 4 masa. Yang pertama adalah masa Yunani kuno, yang kedua adalah masa Yunani klasik, yang ketiga adalah masa abad pertengahan, lalu yang keempat adalah masa filsafat Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah filsafat pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno, mempelajari filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan untuk memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang mendalam, menemukan sebab terakhir suatu penampilan. Filsafat tidak hanya menjadi bidang akademik, tetapi juga menjadi alat untuk mempelajari dan memahami moralitas kehidupan dan juga filosofi. Tokoh pertama yang ada pada Yunani kuno yaitu Thales, tahun 620 hingga 546 sebelum Masehi. Pemikirannya itu ada 4 hal. Yang pertama adalah air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Yang kedua bahwa jagat raya memiliki jiwa, tidak hanya di dalam hidup, tetapi juga pada benda mati, disebut dengan hailezoisme. Lalu yang ketiga adalah teorema Thales, seperti lingkaran dibagi menjadi 2, sama besar oleh diameternya. Lalu pemikiran keempat adalah pandangan politik. Thales menyarankan agar masyarakat Ionia membangun pusat pemerintahan di kota Theos untuk menghadapi ancaman dari kerajaan Persia. Yang kedua adalah Anaximander, tahun 610 hingga 546 sebelum Masehi. Pemikirannya yang pertama adalah demitologisasi dan juga rasionalitas, seperti prinsip penggantian muthes dengan logos. Yang kedua adalah konsep dasar alam semesta. Pada dasarnya segala sesuatu, bahwa apeiron adalah prinsip dasar segala sesuatu yang tidak memiliki batas dan tidak dapat ditentukan secara internal. Berikutnya adalah Parmenides, tahun 515 hingga 450 sebelum Masehi. Nah, pemikirannya itu adalah menjelaskan bahwa Parmenides mengemukakan pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu logika dari Parmenides yaitu bersatu ialah bentuk dari realitas.
Sesuatu itu tidak bergerak dan tidak berubah. Ia mengungkapkan bahwa yang ada itu ada. Inilah kenyataan dan kebenaran. Ukuran kebenaran adalah akal dari manusia. Tokoh berikutnya adalah si Zeno, tahun 495 hingga 430 sebelum Masehi. Zeno adalah filsafat yang memiliki alirannya tersendiri. Zeno ingin mencari pandangan baru dari rasa keingintahuannya. Dalam aliran Stoa atau Stoik ini, Zeno of Citium banyak belajar dari kalangan filsuf lainnya. Ia mempelajari pandangan konsep ketenangan dalam beradu argumen dengan lawan bicara adalah bentuk sebuah kebebasan yang merupakan bagian dari hak, di mana rasa hak ini dapat dikatakan sebuah keadilan yang dimana ketika seseorang mendapatkan rasa keadilan, di sanalah semua orang mendapatkan hak. Tokoh berikutnya adalah Pythagoras. Mazhab dari Pythagoras yang didirikan oleh Pythagoras di Krotoa menjelaskan bahwa ajaran yang sangat substansial dari suatu benda adalah bilangan dan seluruh gejala yang terjadi di jagat raya merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan pandangan matematis. Lalu yang berikutnya adalah Herakleitos, tahun 540 hingga 480 sebelum Masehi. Pemikiran yang sangat terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Lalu yang berikutnya adalah Empedokles, tahun 492 hingga 432 sebelum Masehi, bahwa prinsip dasar itu berjumlah 4 dan tidak tunggal. Konsep demokrasi dalam pemikiran Empedokles menghadirkan relevansi yang signifikan dalam konteks sosial dan juga politik. Baru berikutnya adalah Anaximander, tahun 500 hingga 428 sebelum Masehi. Anaximander sama seperti Empedokles yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal, tetapi dalam jumlah prinsip tersebut tidak terbatas menurut Anaxagoras. Berikutnya adalah Demokritos, tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Pemikirannya adalah berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang berbentuk realitas. Ia setuju dengan ajaran pluralisme Empedokles dan juga Anaxagoras bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan satu. Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Karena itu unsur-unsur tersebut diberi nama atom. Sekarang zaman yang kedua adalah zaman Yunani klasik. Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna atau hakikat dan juga nilai-nilainya atau eksistensi yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia. Sekalipun bidang filsafat sangatlah luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh dapat dijangkau oleh pikiran. Pada Yunani klasik terdapat kaum sofis pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, pemikiran mereka ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah relativisme dan subjektivisme. Percaya bahwa setiap orang bisa menentukan sendiri apa yang baik, benar, dan indah. Lalu pemikiran kedua yaitu egoisme. Mereka percaya bahwasanya egoisme adalah hal yang wajar dan juga natural. Berikutnya adalah skeptisisme, yaitu pandangan bahwa pikiran manusia tidak mungkin mengetahui kebenaran sejati. Lalu pemikiran mereka yang keempat adalah retorika, menggunakan retorika untuk mencapai tujuan mereka, umumnya untuk membujuk atau meyakinkan orang lain. Lalu ada Gorgias, filsafat pada Yunani klasik, tahun 483 hingga 375 sebelum Masehi. Nah, Gorgias mengatakan bahwasanya pandangan tentang ketidakmungkinan manusia mengetahui sesuatu. Ada 3 hal yang menjadi dasar. Yang pertama, tidak ada satupun. Yang kedua, jikalau sesuatu itu ada, maka sesuatu itu tidak dapat dikenal. Lalu yang ketiga, seandainya sesuatu itu ada dan dapat dikenali, sesuatu itu tidak dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Berikutnya adalah Socrates, tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi. Pemikiran Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran Socrates ini adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia itu.
Tokoh berikutnya adalah Plato, tahun 428 hingga 347 sebelum Masehi. Pemikiran Plato adalah berpendapat bahwasanya filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak milik di tangan Tuhan. Berikutnya ada tokoh Aristoteles, tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Yang pertama yaitu sebagai ilmu yang menjadi asas pertama. Yang kedua sebagai ilmu yang membahas tentang kebenaran sebagai sebuah kebenaran, beserta dengan ciri-ciri objek. Aristoteles menganggap bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Secara ilmiah, manusia memiliki naluri untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Itu adalah pemikiran dari Aristoteles. Berikutnya ada Helenisme, tahun 323 hingga 31 sebelum Masehi. Pemikiran pertamanya adalah tentang Stoikisme. Aliran ini menekankan hidup sesuai dengan kebajikan dan rasionalitas sebagai jalan menuju kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pengendalian diri dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Lalu pemikiran mereka yang kedua adalah Epikureanisme. Aliran ini berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui pencapaian kenikmatan sederhana dan juga penghindaran dari rasa sakit. Lalu pemikiran mereka yang ketiga adalah skeptisisme. Aliran ini berfokus pada keraguan terhadap pengetahuan dan juga keyakinan absolut, mengajarkan bahwa karena ketidakpastian dunia, kita sebaiknya menahan penilaian dan hidup dengan sikap toleransi. Berikutnya adalah masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan adalah era panjang di mana gereja Katolik sangat berpengaruh. Filsafat pada masa itu sangat dipengaruhi oleh agama dengan para pemikir yang berusaha memadukan iman dan juga akal untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan juga alam semesta ini. Pada masa abad pertengahan ada juga yang namanya masa patristik, yang mana ini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Justinus Martyr pada tahun 150 hingga 251 Masehi. Menurut pandangan Justinus, agama Kristen bukanlah agama yang baru, karena Kristen dianggap lebih tua dari filsafat Yunani, dengan Nabi Muhammad sebagai titik awal kedatangan dari Kristen. Dan menurut Justinus, agama Kristen memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan filsafat Yunani. Lalu tokoh yang berikutnya adalah Clames, tahun 150 hingga 251 Masehi. Menurutnya, filsafat abad pertengahan pada masa patristik, khususnya masa konteks Clames, menyoroti upaya untuk menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran Kristen. Teolog berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran teologis di dunia Yunani. Clames percaya bahwasanya filsafat Yunani memiliki nilai dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan juga menjelaskan kebenaran-kebenaran iman Kristen. Lalu tokoh berikutnya ada Tertullianus. Tertullianus menunjukkan bahwa upaya untuk mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan ajaran Kristen. Tertullianus terkenal karena penolakannya terhadap filsafat Yunani dan juga Romawi yang menurutnya seringkali bertentangan dengan iman Kristen. Lalu tokoh terakhir pada masa patristik ada Agustinus, tahun 354 hingga 430 Masehi. Agustinus adalah seorang penulis dan gereja dan juga filsuf besar. Pada awalnya Agustinus menganut ajaran Manikesmi, dan yang mana Manikesmi mengajarkan adanya dua prinsip dasar yang bertentangan, yaitu yang baik dan juga yang jahat. Lalu beralih ke ajaran skeptisisme yang mengajarkan bahwa kebenaran trisak dapat dicapai oleh manusia. Baginya Agustinus, filsafat tidak dapat dipisahkan dari teologi. Menurut Agustinus, Tuhan menciptakan dunia ex nihilo, yang berarti Tuhan menciptakan dunia dan juga isinya tanpa menggunakan bahan apapun. Lalu pada masa abad pertengahan ada juga yang namanya masa skolastik. Lalu skolastik ini ada tiga. Yang pertama, skolastik awal tahun 787 Masehi. Ini adalah merupakan awal kebangkitan dari pemikiran abad pertengahan setelah terjadinya
kemerosotan pemikiran filsafat yang disebabkan oleh kuatnya dominasi gereja dengan merumuskan argumen rasional dan juga logis untuk mendukung ajaran agama. Para skolastik ini memberikan fondasi bagi perkembangan intelektual Eropa selanjutnya. Lalu ada juga skolastik puncak tahun 1265 hingga 1274 Masehi. Pada masa ini banyak gerakan ciri khasnya seperti penemuan dari sisa-sisa berbagai karya Aristoteles dan juga upaya untuk mempersatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen, terutama St. Thomas Aquinas. Kejayaan skolastik ini diwarnai dengan munculnya beberapa universitas dan juga ordo-ordo membiara yang mengajarkan pendidikan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir ada skolastik akhir abad ke-16 dengan masa kemunduran skolastik yang ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat, sehingga filsafat ini mengalami stagnasi sehingga adanya perubahan besar dalam pemikiran intelektual yang akhirnya akan mempengaruhi pergeseran menuju Renaissance dan juga reformasi. Lalu pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam, muncul pada masa awal peradaban Islam dan juga telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu. Filsafat Islam dimulai berkembang pada masa abad ke-8 dan juga 9 Masehi, terutama selama masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Filsafat Islam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pemikiran Barat, khususnya selama abad pertengahan. Karya filsuf Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting bagi para filsuf Kristen di Eropa. Tokoh filsafat Islam pertama yaitu Al-Kindi tahun 801 hingga 873 Masehi. Al-Kindi adalah seorang filsuf Arab pertama yang mana telah berhasil untuk menyatukan filsafat Yunani dengan pemikiran-pemikiran Islam. Dan Al-Kindi ini percaya bahwa akal dan juga wahyu tidak bertentangan, tetapi ini saling melengkapi. Dalam karya-karya Al-Kindi banyak membahas tentang kosmologi, metafisika, dan juga logika. Contoh karyanya adalah On First Philosophy dan juga On the Element dan banyak lagi karya-karyanya yang membahas tentang cabang filsafat. Tokoh berikutnya ada Al-Farabi tahun 872 hingga 950 Masehi. Al-Farabi ini dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi mengembangkan pemikiran Aristoteles dan mengadaptasikan hal tersebut ke dalam konteks Islam. Al-Farabi juga membahas tentang politik dan etika dalam hubungan dengan agama. Karya yang pernah dibuat Al-Farabi adalah kitab Al-Ahdab, Al-Saghira, kitab Tujuan Kecil, lalu kitab Filsuf Al-Hikam, Intan Hikmah. Tokoh berikutnya ada Ibnu Sina tahun 980 hingga 1037 Masehi. Ibnu Sina adalah seorang ensiklopedis yang memberikan kontribusi besar dalam banyak bidang, termasuk filsafat, kedokteran, dan juga ilmu alam. Ibnu Sina mengembangkan sistem filsafat yang sangat kompleks yang menggabungkan unsur-unsur Aristotelianisme, Neoplatonisme, dan juga Islam. Karya-karya Ibnu Sina adalah Al-Qanon fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Sama juga kitab Al-Shifa, yaitu The Book of Heal. Karya-karya Ibnu Sina banyak yang mengandung pada unsur kedokteran. Tokoh berikutnya adalah Al-Ghazali tahun 1058 hingga 1111 Masehi. Al-Ghazali seorang yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Al-Ghazali banyak melakukan kritik terhadap filsafat rasional dan juga menekankan pentingnya iman dan juga wahyu, di mana Al-Ghazali dikenal sebagai seorang sufi yang sangat mendalam. Karya Al-Ghazali yang membuat kericuhan pada masa itu adalah Tahafut al-Falasifah pada filsafat karena kritiknya pada Ibnu Sina dan juga Al-Farabi, khususnya dalam masalah teologi ataupun kalam. Lalu tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah Ibnu Rushd
Ibnu Rushd adalah seorang komentator Aristoteles yang sangat dikenal. Ibnu Rushd berusaha untuk menyatukan filsafat Yunani dengan Islam dengan cara yang lebih rasional dibandingkan Al-Ghazali, di mana Ibnu Rushd dikenal sebagai pembela akal dan juga ilmu pengetahuan. Karya yang ditulis Ibnu Rushd adalah Tahaput al-Tahaput yang memberikan kritik pada kitab Tahaput al-Falasifah karya dari Al-Ghazali.